Nasihat Syekh Abdul Qadir, Curahan Mata Air Hikmah. Selain karamah, Syekh Abdul Qadir juga mempunyai beragam nasihat yang berharga buat umat manusia. Hal ini dapat dibaca dalam buku-buku beliau. Syekh Abdul Qadir selama hidupnya telah berdakwah dan memberikan pencerahan untuk umatnya. Dari dakwahnya inilah lahir berbagai mutiara hikmah sebagai bentuk ajaran dan nasihat yang sangat berharga. Melalui nasihat dan untayan hikmah para wali seperti Syekh Abdul Qadir ini, batin kita bisa terjernihkan dan jiwa kita bisa tercerahkan. Hanya para wali dan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah karena hatinya yang bersih, yang bisa melahirkan hikmah di setiap ucapan dan tindakannya. Karenanya, nasihat para wali merupakan curahan hikmah. Di dalam hikmah bersemayam pengetahuan sejati. Karenanya, orang yang mencerap cahaya hikmah, dirinya akan menemukan pengetahuan yang sesungguhnya. Kata Syekh Abdul Qadir, barang siapa yang merenungkan hikmah kebijaksanaan ilahi dan berjuang penuh kesungguhan untuk mengenal Allah, maka perenungannya itu bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Dan inilah sesungguhnya ilmu pengetahuan yang sejati. Apa itu pengetahuan yang sejati? Pengetahuan sejati menurut Syekh Abdul Qadir adalah pengetahuan tauhid, media bagi orang arif untuk mencapai hakikat Tuhan. Dengan pengetahuan sejati, kita bisa terbang melesat menuju hakikat dengan sayap-sayap rohani. Melalui ilmu yang sejati, yang menjadi inti dari tauhid. Ketika orang lain pergi ke surga dengan berjalan kaki, maka para pemegang hikmah ini mendekat ke hadirat Tuhan dengan terbang. Rasa tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan senantiasa istiqamah sesungguhnya telah ditunjukkan secara jelas oleh Syekh Abdul Qadir, sebagaimana yang terdapat dalam kisah hidup beliau dan karamah-karamah beliau. Sejak menjadi santri di Baghdad, Syekh Abdul Qadir tidak takut dengan kelaparan, tidak takut dengan setan dan jin, tidak takut dengan para penguasa dan sebagainya. Yang beliau takuti dan cintai dengan sepenuh hati tiada lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap mentalnya itulah beliau tidak takut dan tidak khawatir ketika melakukan riyadhah dan tirakat yang sangat berat, sehingga harus memakan daun-daunan di pinggir sungai, memakan sisa-sisa makanan orang lain dan sebagainya. Karena dengan keyakinannya bahwa yang layak ditakuti itu hanya Allah, selainnya tidak, maka dirinya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Dengan totalitasnya dalam menunjukkan ketakutannya kepada Allah, beliau pun sangat menjaga diri dari berbagai dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Beliau juga merupakan sosok yang sangat istiqamah. Dari menjadi santri hingga menjadi wali besar di Baghdad, beliau senantiasa istiqamah, terus-menerus melakukan ibadah. Bahkan para tamunya pun harus menginap dan menunggu beliau ketika hendak bertemu, karena beliau harus menjaga kelanggengan ibadah dan zikirnya. Selain ibadah, Syekh Abdul Qadir juga istiqamah dalam melakukan tirakat dan riyadhah. Hingga menjadi wali besar, Syekh Abdul Qadir setiap malam terus berzikir hingga subuh, terus berpuasa dan sejenisnya. Karena itulah beliau kemudian dilimpahi oleh Allah banyak hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam sebuah nasihatnya, Syekh Abdul Qadir berkata bahwa cara untuk mendapatkan kesucian hati adalah dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah dan mencintainya, dengan senantiasa mengingat dan menyebutnya di dalam hati dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bau harum para wali adalah petunjuk yang mengantarkan seseorang pada Allah. Karenanya, barang siapa yang berhasil mencium bau harum para wali, ia akan mengikutinya, di mana bau harum itu merupakan cermin dari kerinduan terhadap Allah dalam hati mereka untuk mengikuti dan mengejar buah harum itu. Masing-masing orang, kata Syekh Abdul Qadir, mempercepat langkahnya sendiri-sendiri. Besar kecilnya kerinduan seseorang kepada Allah yang didapatkan dari bau wangi para wali sangat tergantung besar kecilnya beban yang dibawanya. Besar kecil beban bagi seorang hamba ini sangat ditentukan seberapa jauh mereka berani dan mampu menanggalkan kecintaannya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Semakin banyak seseorang menanggalkan keindahan duniawi, semakin ringan dirinya melangkah untuk menggapai kerinduan kepada Allah. Dan semakin cepat dirinya merenggut kerinduan kepada Allah, maka semakin dekatlah ia kepadanya.
Jadi kesimpulannya, semakin besar seseorang melepaskan keindahan dan kemegahan duniawi, maka semakin cepat seseorang bisa mencapai hakikat. Sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menebarkan cahaya kebenaran di muka bumi, maka para wali Allah selama hidupnya tiada yang mereka lakukan selain memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat manusia, agar manusia tetap berada dalam koridor agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah. Setelah era kenabian berakhir, maka yang bisa dijadikan panutan dan pegangan adalah ilmu para ulama, termasuk ilmunya para wali. Untuk bisa mengenal Allah, karenanya harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ulama dan para wali Allah. Karena mereka inilah yang berada dalam maqam ma'rifat, sehingga bisa membedakan antara kebenaran yang sesungguhnya dengan kebenaran yang palsu. Yang mengenal hakikat Allah di antara para hambanya adalah mereka yang dekat dan menjadi kekasihnya Allah. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa para pemangku ma'rifah sesungguhnya adalah pengantin Allah. Hanya pemilik pengantin terkasih semata yang mengenali mereka secara dekat dan mesra. Orang-orang ahli ma'rifat, sebagaimana para wali dan sufi, adalah para sahabat karib Allah. Meskipun secara jasmani dan fisik mereka nampak sederhana, bahkan terkadang nampak kotor, namun secara rohani mereka sungguh bersih, jernih, harum, dan indah. Rahasia ini hanya Allah yang mengetahuinya. Dijelaskan dalam hadis kudusi yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir. Allah berkata, "Para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku. Tiada yang mengenali mereka kecuali aku." Selain itu, seorang wali dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat, utamanya kepada para muridnya, bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika para wali telah wafat, mereka pun masih terus memberikan bimbingan. Sebab wali mempunyai ikatan rohani atau ikatan batin dengan para murid dan pengikutnya. Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam hal ini menambahkan bahwa hubungan seorang wali dan para santrinya lebih erat justru ketika wali tersebut telah wafat. Sebab wali tersebut memiliki perhatian dan kesempatan lebih panjang dan lapang setelah ia wafat. Sementara seorang wali ketika hidup disebutkan oleh kewajiban dan tanggung jawab manusiawinya. Sisi keistimewaan seorang wali terkadang tidak terlalu dominan di saat ia hidup, karena tertutup oleh sisi manusiawinya. Tetapi ada juga seorang wali yang semasa hidupnya memiliki sisi keistimewaan yang cukup dominan. Dalam hal ini dikatakan, salah satu orang saleh yang menjelaskan masalah ini secara terbuka adalah Qutbul Irsyad Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ia mengatakan bahwa perhatian seorang wali setelah ia wafat terhadap kerabat dan orang-orang yang bersandar kepadanya lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap mereka ketika ia hidup. Hal demikian terjadi karena ia saat hidup sibuk menunaikan berbagai kewajiban. Sementara setelah wafat, beban kewajiban itu sudah diturunkan dari pundaknya. Wali yang hidup memiliki keistimewaan dan memiliki sisi manusiawi. Bahkan, terkadang salah satunya lebih dominan dibandingkan sisi lainnya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, sisi manusiawinya lebih dominan, sementara seorang wali yang telah meninggal dunia hanya memiliki sisi keistimewaan. Bagaimanapun, keyakinan semacam itu yang bagi banyak orang turut memperkuat dan mempererat hubungan antara murid dan guru, meski gurunya sendiri telah wafat dalam waktu sekian tahun dan bahkan ratusan tahun. Oleh karenanya, seorang wali atau sang guru ini meski telah wafat akan tetap hidup di hati para murid dan pengikutnya. Hubungan keduanya masih terjalin erat, dan lewat hubungan batiniah ini, sang murid bisa mendapatkan petunjuk dari sang wali yang menjadi gurunya itu.